siang Ponevelas, hari ini saya Fitri sedang berada di seberang Sana Negara di Jakarta Pusat. Di belakang saya saat ini sedang berlangsung aksi Kamisan, 19 tahun aksi Kamisan. Dan untuk aksi Kamisan pada hari ini, 15 Januari 2026 mengusung tema bergerak bersolidaritas merebut kedaulatan rakyat. Baru saja selesai aksi diam dan kita bisa melihat bersama di belakang saya saat ini sudah berkumpul masyarakat sipil. Kita lihat bersama. Di depan saya saat ini sudah ada Ibu Sumarsih yang dari tadi sudah standby sejak pukul kurang lebih setengah 3 sore. Aksi baru saja dimulai, kawan-kawan. Jika kawan-kawan ingin datang, bisa berkunjung. Kita saat ini sedang melihat aksi Kamisan baru saja dimulai. Kita simak bersama. Membacakan karya Reza Karnia Margaret Rashid Fernandez dari kumpulan cerpen Tank Merah Muda ini. Reza Kamila seorang penulis di Aceh, Banda Aceh. Dia meriset apa yang peristiwa terjadi dari 98 saat itu, bagaimana ada berapa macam merdeka yang kemudian datang dari itu memperlihatkan Aceh hanya dari satu sisi Islam saja. Jadi cerpennya dia judulnya Cerita dari Belakang Wihara, menggambarkan persahabatan lintas agama. Apa yang terjadi pada anak-anak muda saat itu ketika kemudian rezim itu membuat di Aceh juga kemudian ada perubahan adat ya. Jadi ada penggunaan jilbab saat itu. Jadi saya hanya akan membacakan cuplikannya. Nora sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan, justru bertanya dengan agak berteriak. Rumahmu sebelah mana, Pink? Di sebelah wihara ya? Saat aku turun dari motor Nora, aku tidak menyangka itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Abangnya meninggal sebelum sempat berangkat ke Singapura. Setelah upacara pemakaman selesai, Nora diminta menetap oleh bibinya yang sudah menua dan mulai rabun. Kedua orang tuanya sepakat agar ia melanjutkan sekolah di Medan, sambil menemani bibinya yang hidup sendiri. Ia tidak punya banyak waktu untuk berpamitan. Saat mengetahui kabar ini dari Bu Erlin, aku merasa marah dan kecewa, entah pada apa. Berselang 1 caturwulan setelah Nora pindah, terbit surat edaran yang mewajibkan semua perempuan di sekolah memakai jilbab. Aku teringat obrolan terakhir dengan Nora. Di hari pertama sekolah setelah liburan, aku seperti orang yang tersesat di tengah kerumunan orang-orang yang akan pergi ke pengajian. Icup dan Yuli datang ke sekolah dengan penuh tawa. Mereka terlihat seperti orang lain dan mungkin itu terasa lucu. Jilbab mereka berwarna putih, agak kebiruan dan tampak mencolok dengan kemeja yang berwarna putih tulang. Sejak hari itu, setiap kali guru-guru memasuki kelas, mereka akan memastikan bahwa satu-satunya yang tidak memakai jilbab adalah aku. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu dibanding seorang guru fisika yang selalu berkata bahwa dia berharap aku mendapat hidayah untuk masuk Islam. Aku hanya diam, berpura-pura tidak paham. Aku berusaha membayangkan apa yang Nora lakukan dalam keadaan seperti ini, karena aku memang tidak tahu harus melakukan apa, selain berharap keadaan di tempat ini akan baik-baik saja. Cerpen ini adalah penggambaran kisah personal, kisah kecil di Aceh mengenai peristiwa 98, dan kita semua yang saat itu mungkin masih kecil, ada yang juga belum lahir, punya cerita berpengaruh ke keluarga kita masing-masing. Di sini tokoh utamanya kehilangan temannya yang sama-sama non-muslim. Dia ingin bercerita bagaimana rasanya dia harus pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi temannya itu hilang karena tersambut. Nama saya Wisnu, seorang penulis dari Kalimantan Barat.
Kalau bicara 198, saya masih kecil waktu itu. Dan sekali waktu 98 saya masih trauma karena saya di Jakarta waktu itu. Dan ini pelipis saya ada bekas lemparan batu, sampai sekarang nggak pernah hilang. Jadi di kepala saya, di pelipis saya itu ada sisa-sisa 98. Dan sebenarnya berdiri di sini saya sebenarnya sedikit takut, karena again saya minoritas di sini. Tapi tahun lalu waktu pagelaran Ubud Writer Reader Festival, saya mendapatkan kesempatan untuk memoderasi Fajar Merah, anak dari Wiji Tukul yang sampai sekarang masih mencari kebenaran di mana bapaknya. Dan mungkin kita semua sekarang masih mencari kebenaran sampai sekarang. Karena itu saya ingin membacakan satu puisi dari Wiji Tukul sendiri, berjudul Bunga dan Tembok. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kehendaki tumbuh. Engkau bersuka membangun rumah dan merampas tanah. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kehendaki adanya. Engkau bersuka membangun jalan raya dan pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah bunga yang dirontokkan di bumi kami sendiri. Jika kami bunga, engkau adalah tembok. Sepi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Di dalam keyakinan kami, dimanapun tiran harus tumbang. Terima kasih. Saya akan bacakan satu tulisan dari sahabat saya, namanya Patris MF, judulnya Lara Tawa Nusantara. Judulnya Layar Tak Terkembang. Gantung pejabat korup, tembak mati, jangan biarkan koruptor hidup, bakar Indonesia, revolusi sampai mati. Entah apa lagi. Suara-suara keras, kencang, saling berusakan dan berkelindan dari mulut-mulut yang tak henti berteriak. Suara dari corong saling tumpang tindih. Jalanan macet total. Sekelompok besar mahasiswa beratribut spanduk, jaket warna-warni, pengeras suara, umbul-umbul tengah melakukan demonstrasi. Mereka memblokade jalan, menyabotase kontainer. Hari anti korupsi telah 3 hari yang lalu diperingati. Tapi entah kenapa demonstrasi memperingatinya masih ada. Tenang Ji, ini nih belum apa-apa. Ayo Ki, makan coto dulu. Jawabnya enteng. Belum apa-apa. Demo di kota Makassar seperti kalender bro. Tiap hari ada. Jadi jangan risau. Dulu ketika demo kenaikan harga BBM, SPBU kami sabotase. Kami kasih orang-orang minyak gratis. Demo sabotase truk kontainer tidak hebat. Teman saya yang satu lagi bernama Andi menggerutu. Bakar-bakaran itu demo kecil. Saking kecilnya dilirik dengan mata pun tidak. Mana ada koran atau TV yang mau menayangkan demo di kota Makassar. Kalau hanya bakar-bakar ban dan bertengkar sama polisi. Sedangkan dengan demo super rusuh sekalipun, pemerintah masih tidak ambil peduli. Pemerintah kita memang pekak. Apalagi coba? Kita rakyat kecil. Kita harus cepat tanggap dengan kebijakan pemerintah yang menekan rakyat kecil. Teman saya Andi bersemangat dan saya terus menyuap coto. Andi menyuap coto. Andi juga menyuap coto. Terima kasih teman-teman.